Menurut Sudarsono, seni ilustrasi adalah seni lukis atau seni gambar yang diabadikan untuk kepentingan lain yang dapat memberikan penjelasan atau mengiringi sebuah pengertian, umpamanya cerita pendek di suatu majalah. Sedangkan menurut Rohidi, pengertian ilustrasi berkaitan dengan seni rupa, yaitu penggambaran sesuatu melalui elemen rupa, guna menerangkan, menjelaskan, atau memperindah sebuah teks supaya pembacanya dapat merasakan langsung melalui mata sendiri kesan dan sifat-sifat gerak dari cerita yang disajikan. Pengertian ilustrasi secara umum, yaitu suatu gambar yang mempunyai fungsi dan sifat untuk menerangkan sebuah peristiwa. Dengan adanya gambar ilustrasi dapat membantu kita untuk memahami dan mengetahui tentang informasi, gambar, dan peristiwa dari apa yang kita lihat. Kita sudah mengetahui pengertian gambar ilustrasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan gambar ilustrasi. Apa tujuan gambar ilustrasi? Berikut penjelasannya. Tujuan gambar ilustrasi yang pertama, untuk menegaskan atau memperjelas pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua, memberikan hiasan atau variasi lain dari informasi yang disampaikan, sehingga pesan tersebut akan lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, memudahkan pengonsumsi informasi dalam memahami bahkan mengingat informasi yang disampaikan. Yang keempat, mengisi kekosongan yang terjadi dalam suatu layout atau tata letak. Dan yang kelima, menerangkan atau menghiasi cerita, tulisan, puisi, atau informasi lainnya. Yang keenam, memancing imajinasi pembaca dalam membaca buku cerita. Yang ketujuh, memberikan gambaran atau representasi suatu hal yang abstrak dan tidak terjamah. Dengan adanya gambar ilustrasi, kita jadi lebih memahami tentang cerita dan informasi yang disajikan. Berikut ini fungsi gambar ilustrasi menurut Arifin dan Kusrianto. Yang pertama adalah fungsi deskriptif,
yaitu menggantikan uraian verbal berbasis teks atau tulisan. Dengan ilustrasi deskriptif ini, sebuah teks dapat dilukiskan dengan lebih ringkas, menyenangkan, dan mudah dipahami. Yang kedua, fungsi ekspresif yang menyatakan dan memperlihatkan suatu perasaan, maksud, situasi, gagasan, ataupun konsep yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang nyata sehingga lebih mudah dipahami. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi analitis atau struktural, yang mana suatu ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian-bagian dari suatu sistem ataupun benda atau suatu proses dengan detail. Yang keempat, fungsi kualitatif. Fungsi kualitatif sering digunakan untuk membuat kartun, foto, daftar, tabel, simbol, gambar, sketsa, dan grafik. Jenis gambar ilustrasi. Menurut Sudarsono, tampilan gambar ilustrasi terbagi dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Gambar ilustrasi naturalis merupakan gambar yang memiliki bentuk dan warna yang mirip atau serupa dengan kenyataan yang ada di alam, tanpa adanya pengurangan atau penambahan pada gambar ilustrasi tersebut. Berikut ini contoh gambar ilustrasi naturalis. Yang kedua, ilustrasi dekoratif yang berfungsi menghias dengan gaya penggambaran yang disederhanakan atau justru dilebih-lebihkan. Gambar ini merupakan contoh ilustrasi dekoratif. Gambar ilustrasi kartun. Gambar yang cenderung memiliki bentuk lucu atau memiliki ciri khas tertentu dan banyak digunakan untuk menghiasi buku anak-anak, komik, dan cerita bergambar lainnya. Keempat, gambar karikatur. Gambar ini memiliki gaya khas untuk melakukan penyimpangan proporsi bentuk tubuh agar karakter wajah seseorang semakin tampak dan terasa. Biasanya digunakan untuk teks atau komik sindiran. Ini merupakan contoh gambar ilustrasi karikatur. Lima, cerita bergambar. Ilustrasi tidak hanya mengilustrasikan sesuatu, tapi ikut menceritakan atau menjelaskan sesuatu
melalui gambar yang biasanya berseri atau terdiri dari beberapa panel. Enam, ilustrasi buku memiliki fungsi untuk menerangkan dan menjelaskan teks yang terkandung di dalam buku. 7. Ilustrasi hayal merupakan ilustrasi yang menggambarkan atau memberikan gambaran hal yang abstrak dan bersifat imajiner atau khayal. Alat dan bahan menggambar ilustrasi. Dalam menggambar ilustrasi, terdapat dua teknik yang digunakan. Yang pertama adalah teknik kering. Gambar ilustrasi dengan teknik kering dibuat langsung pada bidang dua dimensi berupa kertas gambar. Kemudian dibuat sketsa dan selanjutnya diberikan aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Teknik yang kedua yaitu teknik basah. Gambar ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar dua dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian, gambar ilustrasi tersebut diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Media basah tersebut memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar ilustrasi dengan teknik kering. Kertas, pensil, pulpen, carcol, krayon, dan pensil warna. Sedangkan alat yang digunakan untuk teknik basah adalah cat air, cat minyak, atau cat akrilik. Demikian materi kita tentang gambar ilustrasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.